Seorang pengemudi taksi online di kota Semarang menjadi korban perampokan dan pembunuhan. Panik lantaran dikejar geng motor, dua remaja tewas kecelakaan di Brebes. FIFA akan cek dan lakukan inspeksi lapangan Stadion Manahan Solo sebagai venue Piala Dunia U17. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, seorang pengemudi taksi online di kota Semarang menjadi korban perampokan dan pembunuhan. Korban ditemukan tewas di tengah jalan permukiman dengan sejumlah luka di tubuhnya. Sementara mobil dan barang milik korban hilang di bawah pelaku. Dari siapa dibuang? Fauzi Arif Omar, 27 tahun, warga Palembon, Kota Semarang, meninggal setelah menjadi korban perampokan oleh orang tidak dikenal pada Senin 24 Juli pagi dini hari. Korban ditemukan oleh warga tergeletak di Jalan Mugas dalam Kota Semarang. Menurut keterangan Ketua RW setempat, Duyono menjelaskan peristiwa tersebut sempat terekam kamera CCTV dan diketahui oleh salah seorang penghuni kos yang berada tidak jauh dari lokasi. Dari rekaman CCTV yang sempat diputar, terlihat korban keluar dari dalam mobil warna hitam, sempat berjalan dan akhirnya terjatuh dengan bersimbah darah. Seperti apa itu? Kalau yang di CCTV itu ya jalan gitu terus sudah ini. Atau sudah ada korban, sudah ada sama besok. Kondisi korban bagaimana Pak ketika turun dari mobil? Sudah luka berdarah jalan itu. Sementara itu, orang tua korban Hari Pramono yang mendatangi Polrestabes Semarang mengatakan terakhir kali anaknya pamit kepada istrinya keluar rumah sekitar pukul 12 malam dan memberikan kabar akan menjemput penumpang di Mangkang sekitar pukul 1 dini hari. Pihak keluarga mendapatkan informasi dari saudara bahwa ada penemuan mayat di Jalan Mugas. Tak berselang lama, beberapa polisi datang ke rumah dan mengabarkan anaknya menjadi korban pembunuhan. Sudah punya istri. Sayang anaknya masih umurnya 5 bulan, masih hamil. Kasihan istrinya. Oh, istrinya hamil 5 bulan. Anak yang pertama nanti. Ya. Terakhir komunikasi sama istri apa, Pak? Terakhir itu aku nggak paham, cuma saya dapat penumpang di Mangkang, udah itu aja. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Joni Lumbantoruan menyatakan bahwa berdasarkan identitas sementara didapati 3 luka tusuk di bagian leher dan dada korban. Dari lokasi, petugas juga mendapati barang-barang korban hingga mobil yang digunakan untuk taksi online hilang. Dari masyarakat melaporkan ke Linbas, kemudian ditindaklanjuti oleh piket Inafis sekitar pukul 3.30. Jadi piket dengan Kapolsek dari Semarang Selatan datangi TKP, benar ditemukan ada jenazah meninggal. Pada saat itu belum diketahui identitasnya, kemudian sedang kita selidiki saat ini bahwa yang bersangkutan diduga korban adalah seorang driver dari Taksi online, ojek online, dari mobil online, dari driver Maxim. Selain menunggu hasil autopsi, polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku perampokan disertai pembunuhan. Dari Semarang, Henovan, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, hindari kejaran geng motor, 3 remaja berboncengan sepeda motor tabrak pembatas jalan. 1 orang terluka kena sabetan senjata tajam dan 2 lainnya tewas di lokasi kejadian akibat benturan keras saat menabrak. Tufatul Afan, remaja asal desa Petunjangan Brebes, hanya bisa terbaring di kamar tindakan IGD Rumah Sakit Bakti Asih sambil menahan sakit akibat gangguan punggungnya kena sabetan senjata tajam oleh anggota geng motor.
Kejadian penyerangan oleh geng motor ini terjadi pada Senin 24 Juli dini hari di jalur Pantura, Klampok, Wonosari, Brebes. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap korban oleh unit Reskrim Polsek Wonosari, peristiwa penyerangan berawal dari chatting melalui WhatsApp. Korban yang saat kejadian berboncengan 3 dikejar oleh sekelompok geng motor. Diduga laju sepeda motor sangat kencang dan tidak bisa mengendalikan kemudi, sehingga ketika sampai di tempat kejadian, sepeda motor menabrak pembatas jalan sebelah kiri serta jembatan rumah. Akibatnya satu orang yang mengemudikan motor yakni Fikar dan satu orang yang duduk di tengah yakni Api tewas di tempat kejadian akibat luka yang sangat parah. Itu karena laka lantas. Oh, berarti waktu itu pas berbarengannya? Bersamaan karena panik, larinya tidak terkontrol, akhirnya terjatuh sepeda motor yang boncengan 3 itu. Itu informasi akan terjadi tawuran apa gimana awalnya, Mas? Untuk awal dari hasil pemeriksaan melalui HP itu ada janjian pertemuan. Jadi ini sudah ada komunikasi awalnya. Dari peristiwa ini polisi mengamankan 1 unit sepeda motor milik korban serta 11 celurit milik anggota geng motor. Sementara itu jenazah Fikar dan Api sebelum dibawa pulang oleh keluarganya terlebih dahulu dimandikan oleh petugas kamar jenazah Rumah Sakit Bakti Asih. Sedangkan kasus tersebut kini tengah ditangani oleh Satuan Reskrim Polres Brebes. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan terjadi di turunan Jatibarang, Kota Semarang. Sebuah truk tangki air menabrak mobil dan sejumlah motor di Jalan Gunung Kelir. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka-luka. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Gunung Kelir, tepatnya di turunan Jatibarang, Kota Semarang. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan tampak mengalami rusak berat. Kecelakaan karambol ini bermula akibat truk tangki air yang diduga mengalami gangguan pengereman, hilang kendali saat melintasi turunan dari Mijen hendak ke arah Manyaran, Kota Semarang. Truk yang hilang kendali menabrak 1 mobil dan 3 sepeda motor yang melaju berlawanan arah. Remnya sudah hilang, remnya itu sudah tidak ada rem, saya balikan ke kiri terus. Lah kan ada itu mau jempale ya, apa ke jempale, pada tidak mau jempale, kembali lagi, itu bablas ke kanan, langsung tak utik ke kiri dan kuat. Terus nabrak apa aja, Mas? Nabrak mobil sama kendaraan itu. Dia posisi jumping itu di depan saya. Jumpingnya berarti gini, miring. Posisi kan dia kiri, dia nabrak ke kiri itu, terus posisinya jumping tapi balik ke kanan, balik ke jalan. Balik ke jalan itu diroboh itu. Balik ke jalan itu jumping sudah oleng gini. Lah itu depan saya ngindar, ternyata balik gini lagi langsung turun. Itu truk dari atas, Mas? Dari atas. Polisi yang tiba di lokasi melakukan penanganan terhadap korban dan memintai keterangan sejumlah saksi. Sementara sopir truk tangki air juga sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, diduga remnya tidak berfungsi, dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Terus di turunan ini kesenggol lah korban, ada mobil R3, ada 3 SPM di depannya. Di supir sudah kita amankan, terus korban 1 ND, 3 kita bawa ke rumah sakit, segera berikan pertolongan. Dalam kejadian ini 1 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka-luka. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk mendapatkan perawatan dan keperluan lebih lanjut. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, penanganan kemiskinan ekstrim di Kecamatan Dukoseti ditargetkan hingga angka 0%. Hal itu ditegaskan Camat Dukoseti Agus Sunarko saat fokus grup discussion dengan pemerintah desa sekecamatan Dukoseti dan stakeholder terkait pada Selasa 25 Juli 2023.
Selain Pemdes dalam kegiatan yang digelar di gedung BPL LKMD Dukuh Seti itu, juga dihadiri langsung oleh PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan beserta jajarannya, selaku OPD pendamping Dinas Kesehatan hingga BPJS Kesehatan Kabupaten Pati. Camat Dukuh Seti Agus Sunarko mengungkapkan, pihaknya beserta Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan sejumlah upaya guna menanggulangi kemiskinan ekstrim ini. Menurutnya, langkah pertama adalah dengan melakukan verifikasi dan validasi atau verval di lapangan. Aksun menyebut dari data yang didapat, nantinya akan dilakukan penanganan dan akan diintervensi melalui program-program bantuan sosial dan padat karya yang ada. Aksun menegaskan verval ini nantinya akan melibatkan semua pihak, dari tim kecamatan di bawah koordinasi Kasikesos, Pemdes Operator SIKSNG, BPD, Babin Kamtipmas dan Babinsa serta PKH. Sementara dari Dinas Kelautan dan Perikanan ada 6 personil yang akan turun langsung. Kita dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrim yang ada di Kecamatan Dukuh Seti sebanyak 575 keluarga ini, kepala keluarga ini, pada hari ini kita melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi dalam bentuk FGD yang dihadiri oleh OPD pendamping. Dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, ada juga dari DKK, ada juga dari BPJS, Dinsos yang pada hari ini diwakili oleh PKH dan TKSK, serta Dispermades. Intinya pada hari ini Kepala Desa, BPD, kemudian stakeholder yang ada termasuk OPD yang ada di kecamatan maupun yang kabupaten ini sepakat. Dalam pertemuan ini sepakat kita akan melakukan penanganan pengurangan angka kemiskinan ekstrim ini dalam tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah kita akan melakukan verifikasi faktual. Kita akan melakukan validasi angka kemiskinan ekstrim dari 575. Itu akan kita verval di lapangan sampai ke tingkat yang bersangkutan. Apakah memang itu benar-benar sebagai kemiskinan ekstrim atau tidak? Dari hasil validasi ini, angka yang diperoleh akan kita lakukan penanganan. Penanganannya adalah sudah barang tentu kita akan mengintervensi dengan program-program kegiatan yang sudah ada saat ini. Baik dari bansosnya, baik dari padat karyanya melalui proyek-proyek fisik yang ada di desa melalui TPK, akan kita sinkronisasi semua, kita keroyok bareng-bareng supaya warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim ini bisa terkurangi. Syukur-syukur bisa 0. Karena apa? Karena sampai hari ini pemerintah itu telah mengeluarkan banyak bantuan kepada warga masyarakat. Dan PR kita adalah berani tidak kita. Dan alhamdulillah pada rapat hari ini, pada FGD pada hari ini, Kecamatan Dukuh Seti berani melakukan tindakan-tindakan penanganan kemiskinan ekstrim ini mulai dari verbalnya. Kita agendakan besok hari Rabu dan Kamis depan, tanggal 3 dan 4 Agustus, kita akan melakukan verifikasi faktual di lapangan. Verifikasi faktual dalam rangka validasi angka tadi. Setelah itu mudah-mudahan di akhir Agustus kita sudah ada kerangka teknis dalam penanganan langsungnya. Dengan mensinkronkan, dengan memasukkan program-program pemerintah yang sudah ada saat ini dalam kepada warga-warga yang masuk kategori miskin ekstrim. Dan yang paling terakhir adalah warga yang masuk dalam kemiskinan ekstrim ini kita targetkan dapat memperoleh bantuan yang masuk dalam DTKS. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Teguh melalui Sekretaris Dinas menegaskan bahwa dalam verval nanti harus ada dokumentasi tempat tinggal. Pada kesempatan itu disepakati bahwa pelaksanaan verval yaitu 2 hingga 3 Agustus 2023 mendatang. Pada hari pertama Rabu 2 Agustus 2023, tim akan melakukan verval di Desa Alasdowo, Ngagel, Puncel, Wedusan, Grogolan, dan Tegalombok. Sementara pada Kamis 3 Agustus 2023, dilanjutkan ke Desa Bakalan, Dumpil, Kenanti, Kembang, Banyutowo, dan Dukuh Seti.
Selain membahas terkait penanggulangan masalah kemiskinan ekstrim, dalam FGD tersebut juga dibahas terkait stunting dan permasalahan BPJS Kesehatan. Mengingat Dukuh Seti tercatat dengan angka stunting tertinggi kedua di Kabupaten Pati pada Juli 2023 ini dan mencapai 327 anak belum termasuk Desa Wedusan dan Kembang yang belum entry data. Dari Pati, tim Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Badan Sayap PDIP Banteng Muda Indonesia atau BMI Kota Solo resmi dilantik. Begitu dilantik, para pengurus tancap gas untuk meningkatkan perolehan suara di pemilu 2024. Kenapa ya? 3 tahun ya Mas Kevin? Organisasi sayap Partai PDIP Banteng Muda Indonesia atau BMI Kota Solo langsung tancap gas usai pelantikan para pengurus. Mereka fokus untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat kalangan bawah untuk membangun kemenangan dalam pemilu 2024 mendatang. Ketua BMI Solo Kevin Fabiano mengatakan ada beberapa tugas yang diemban. Pertama, untuk meningkatkan perolehan kursi di tingkat DPRD Kota Solo menjadi 35 kursi dan memenangkan pemilihan presiden. Pihaknya akan bergabung dengan badan sayap organisasi lain
seperti Balai Warta, Taruna Merah Putih, Komunitas Juang, dan masih banyak lagi. Kevin menegaskan BMI Solo tegak lurus dengan perintah partai melalui DPC PDIP Kota Solo. Pihaknya tidak akan terpancing dengan isu yang bertujuan untuk pemecah belah. Disinggung isu terkait dirinya diusulkan menjadi wakil wali kota Solo, Kevin mengaku kaget. Saat ini dirinya masih fokus dengan kemenangan Pileg 2024 Kota Solo mendatang. Dilantik secara keseluruhan pengurus sekaligus kantor sekretariatan, maka dari itu kami siap mengemban tugas. Dari awal dulu kita diberikan SK juga sudah tugas, dan ini kami mempunyai sekretariatan baru. Kami siap untuk membangun monumen kemenangan dengan kita turun ke bawah, lebih dekat lagi ke masyarakat, karena kantor ini sengaja saya tempatkan di tengah-tengah kampung. Tujuannya adalah lebih dekat untuk masyarakat. Dari BMI Solo sudah kemarin kita buat konsep, nantinya di tiap TPS kita bergabung dengan badan sayap yang lain, ada Balai Warta, ada Taruna Merah Putih, ada Komunitas Juang. Kita semua menyatu di situ. Setiap TPS kita tempatkan minimal 2 petugas partai, dan nantinya itu sudah kita konsep untuk tujuan membangun monumen kemenangan. Sementara itu, Ketua DPC Kota Solo FX Hadi Rudiatmo mengatakan dengan dilantiknya pengurus BMI Kota Solo diharapkan mampu merangkul kalangan milenial untuk mengenal PDIP. Sampai dengan membentuk badan dan sayap PDI Perjuangan yang namanya Banteng Muda Indonesia. Tentunya seperti tadi saya sampaikan, dengan adanya kantor sekretariat, dan ini adalah rumah aspirasi dan rumah daripada rakyat Kota Surakarta, seperti yang ada di PAC-PAC yang ada di beberapa kecamatan, ini akan memberikan motivasi kembali untuk memberikan kemenangan pada pemilu 2024 dengan target 35 kursi. Dengan dibentuknya kantor sekretariat BMI Kota Solo di wilayah Banyu Anyar yang baru saja diresmikan tersebut, Rudi berharap dapat menjadi rumah aspirasi dan motivasi dengan target meningkatkan kursi di DPRD Kota Solo sebanyak 35 kursi. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan Kota Solo akan mencetak sejarah sebagai lokasi babak semifinal dan final ajang Piala Dunia U17. FIFA akan segera datang ke Kota Solo untuk melakukan pengecekan seluruh fasilitas yang ada di Stadion Manahan. Pemilihan Stadion Manahan Solo sebagai tuan rumah babak semifinal dan final Piala Dunia U17 harus menjadi motivasi bagi para peserta seleksi untuk memberikan penampilan terbaik agar terpilih menjadi bagian dari skuad Timnas U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan talenta muda Indonesia punya potensi besar. Hal ini sudah terbukti saat Timnas U23 berhasil merengkuh medali emas dan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara dalam ajang SEA Games 2023. Erick Thohir juga mengumumkan sosok pelatih pendamping Bima Sakti di Timnas Indonesia U17. Sosok tersebut adalah mantan pelatih Timnas Jerman U20, Frank Mormuth, yang dikontrak selama 4 bulan. Pria berusia 62 tahun itu akan mengemban tugasnya sebagai konsultan pelatih Timnas Indonesia U17, guna meningkatkan kualitas dan strategi skuad Merah Putih di Piala Dunia U17 2023. Untuk venue pembukaan Piala Dunia U17, Erick masih melakukan seleksi terhadap sejumlah stadion. Erick menyampaikan proses seleksi yang sudah berlangsung di 7 kota berjalan dengan baik. Stadion yang diusulkan untuk U17 memang khususnya untuk Kota Solo, ya memang ini dulu sudah U20, tetapi tetap FIFA akan mengecek ulang. Kota Solo akan menjadi tempat semifinal dan final. Karena itu saya sampaikan tadi, ini kota bersejarah. PON pertama ada di sini. Siapa tahu sepak bolanya juga bersejarah. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan akan mendampingi FIFA mempersiapkan Stadion Manahan Solo ketika FIFA datang melakukan inspeksi lapangan. Sejauh ini belum,
sejauh ini belum, tapi nanti jika FIFA akan melakukan inspeksi ke lapangan, kami akan mendampingi dan mempersiapkan kekurangan-kekurangannya. Nanti kan beliau kesini lagi untuk evaluasi, nanti akan kami perbaiki. Seperti yang diketahui, Stadion Manahan memang sebelumnya sudah disiapkan sebagai salah satu venue Piala Dunia U20 2023 yang batal terlaksana. Kendati begitu, FIFA tetap akan meninjau stadion megah yang ada di kota Solo tersebut setelah Indonesia resmi dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Lembaga Kemaritiman dan Nelayan Pati selenggarakan pelatihan bagi 146 orang dari berbagai wilayah di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kompetensi di bidang kelautan dan perikanan. Tak hanya itu, LKNP juga menghadirkan BP3MI untuk memberikan pemahaman dan penekanan supaya peserta yang nanti dapat bekerja di Korea Selatan tak berpindah sektor. ...146 peserta dari seluruh Indonesia di Lembaga Kemaritiman dan Nelayan Pati tampak serius dalam belajar memperbaiki alat tangkap. Pagi tadi sedang berlangsung pelatihan diklat uji kompetensi di bidang penangkapan ikan di atas kapal untuk persyaratan ujian sektor fishing government to government. Pelatihan ini tengah memasuki hari kedua dan nantinya akan berlangsung kurang lebih 10 hari. Para peserta dibekali dengan 7 materi di bidang kelautan dan perikanan, serta 13 materi praktik. Ragam materi yang didapatkan diantaranya mengenali alat tangkap, pengenalan habitat ikan, merakit alat tangkap, cara menambatkan kapal ke dermaga, cara berlayar, mengendalikan navigasi kapal, dan lain-lain. Nantinya para peserta ini juga akan praktik tangkap ikan di Laut Jawa. Meski demikian, tak hanya dibekali, namun para peserta juga akan diuji kemampuannya untuk dapat dinyatakan kompeten di Sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan mengantongi Sertifikat Basic Safety Training. LKNP ini juga menghadirkan pemateri yang kompeten di bidangnya. Tak hanya itu, tak hanya pada pertemuan siang tadi, turut Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia supaya dapat memberikan gambaran terkait pendaftaran, penempatan, dan gaji. Sehingga hadirnya BP3MI dianggap memiliki andil informasi yang besar. Iya kan, jadi kalau tidak dia mendapatkan informasi yang aktual lah ya, jadi kita nggak bisa kan, tidak tahu kan. Setiap ada kegiatan tetap kalau dari sana bisa saya datangkan untuk mengasihkan informasi. Pentingnya mendatangkan BP3M ini apa Bapak bagi para peserta? Ya kan dia dapat informasi terkait dengan apa yang akan dilaksanakan nanti, termasuk nanti pendaftaran kapan, kuotanya berapa, yang diterima berapa, terus di sana itu bekerjanya bagaimana, gajinya berapa, itu kan informasi yang penting untuk anak-anak ini, untuk peserta. Harapannya dengan adanya BP3M ini seperti apa Bapak untuk mengantisipasi mungkin perdagangan orang atau seperti apa itu? Ya, samping itu paling tidak kita dipantau dari BP3MI ya. Oh, betul-betul sertifikat itu betul pelatihan. Karena saya setiap angkatan pelatihan itu ada paling BP3MI itu mengetahui minimal kan dia betul-betul anak ini betul-betul pelatihan. Lembaga yang telah menjadikan 4.000-an peserta bekerja di Korea Selatan ini berharap ke depan akan lebih banyak peserta dapat turut menyusul. Hal ini lantaran bekerja di luar negeri dapat diperuntukkan untuk membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran. Sementara itu, Pujiono selaku Kepala Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jawa Tengah menuturkan, salah satu syarat bekerja di luar negeri ini terutama harus memiliki sertifikasi kompeten. Dan dengan adanya pelatihan ini, angka tindak pidana perdagangan orang dapat ditekan. Tak hanya itu, pihaknya juga menekankan bagi para peserta untuk mantap dalam memilih sektor yang akan digeluti. Hal ini untuk menghindari perpindahan sektor ketika telah bekerja di luar negeri, apalagi hal ini cukup merugikan diri maupun negara. Untuk menghindari calon pekerja migran ini pindah sektor di negara penempatan, khususnya Korea Selatan,
ditonjong mulai dari awal itu sudah diedukasi bagaimana ketika calon pekerja ini memilih salah satu sektor, itulah yang harus ditekuni, itulah yang harus dipersiapkan kompetensinya sehingga ketika nanti bekerja di sana sudah tidak kaget lagi karena dari awal mereka sudah dibekali dengan kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan nanti dikerjakan di luar negeri. Pihaknya pun menambahkan para peserta agar dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan cermat, sehingga dapat mengantongi predikat kompeten. Tak hanya itu, pasca pelatihan peserta diharapkan dapat terus belajar bahasa dan mengulang pembelajaran yang diberikan LKNP, supaya lebih mantap secara fisik dan mental. Sementara itu, salah satu peserta asal Kendal, Ferdianto, pun mengaku senang atas pelatihan yang dilakukan dan materi yang diberikan, lantaran penyampaian materi dan praktik yang mudah diterima. Juga selain rekomendasi, ada juga banyak yang DST-nya itu berkualitas, materinya di dalam sangat tepat untuk pekerjaan kami. Pihaknya pun menambahkan materi yang disampaikan dan juga dipraktikkan di LKNP ini sangat sesuai kondisi lapangan ketika bekerja di laut, sehingga bisa dijadikan bekal bagi para peserta untuk lebih terampil dan tak berpindah ke sektor lain. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Meriahnya momentum kirap Ki Ageng Penjawi menarik perhatian berjuta pasang mata masyarakat Kabupaten Pati. Perdana dilaksanakan, antusiasme warga tumpah ruah di tepi jalan untuk menyaksikan kirap gunungan dan rentetan kereta kencana yang dihias unik. Perhelatan kirap dalam rangka napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang perdana digelar pada Minggu 23 Juni lalu membekas di hati masyarakat. Prosesi yang baru kali pertama menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tak hanya itu, prosesi kirap dengan membawa pasukan berkuda, rombongan kereta kencana, jeep, tilman, dan membawa serta gunungan menyita perhatian ribuan pasang mata. 5 buah gunungan dan 1 gunungan tambahan dari Laskar Penjawi pun turut mewarnai kemeriahan kirap ini. Gunungan yang mengandung filosofi mendalam ini mengandung makna rukun Islam. Dengan isian pada gunungan pertama berupa polo pendem sebagai simbol syahadat, gunungan kedua berisi sayur sebagai simbol sholat, kemudian gunungan ketiga berisikan buah sebagai simbol puasa. Gunungan keempat berupa makanan siap konsumsi sebagai simbol zakat, sementara gunungan kelima berisi perpaduan gunungan pertama hingga keempat sebagai simbol haji. Rencananya gunungan ini diperebutkan di Gang 5 sekitar makom Ki Ageng Penjawi. Namun setelah dari pendopo, gunungan ini telah diperebutkan oleh masyarakat yang mengikuti kirap. Hal ini disinyalir lantaran momentum perdana ini, masyarakat khawatir jika tidak mendapatkan isian dari gunungan, mengingat dipercaya membawa berkah. Ketua Panitia Teguh Cumadianto menuturkan pihaknya turut berterima kasih kepada Lingkar Media Group yang telah mendukung penuh haul Ki Ageng Penjawi, sehingga bisa terlaksana prosesi kirap yang melewati jalan raya dengan menarik euforia masyarakat untuk tumpah ruah menyaksikan. Luar biasa sambutan dari masyarakat dari awal sampai dengan akhir di finish luar biasa. Saya terharu dengan prosesi kirap pawai napak tilas Ki Ageng Penjawi pertama ini. Luar biasa dari awal kita start sampai dengan finish, tidak ada namanya masyarakat itu di pinggir jalan itu luar biasa tumpah ruah seperti itu. Baru hari ini sampai seperti itu. Ia mengaku terharu dengan masyarakat yang menyaksikan. Dari kirap ini pun banyak masyarakat yang baru menyadari keberadaan makom Ki Ageng Penjawi di Dusun Kaborongan, Kelurahan Patilor. Hal ini pun sekaligus menjadi sarana mensosialisasikan sosok Ki Ageng Penjawi yang merupakan tokoh besar di Kabupaten Pati. Sementara itu, Asih, salah satu warga, menuturkan apresiasi yang luar biasa atas terselenggaranya gelaran kirap ini. Dirinya pun memboyong keluarganya untuk menyaksikan rangkaian kirap ini. Sekali kalau bisa itu setiap tahun harus ada. Setiap tahun harus terkenal Desa Patilor. Oke. Ibu tahu kirap ini dari mana, Bu? Dari dari Randukuneng Patilor. Berarti menyambut baik adanya kirap ini ya, Bu ya? Yo pasti. Saya kan asli warga sini. Dirinya sangat menikmati ragam rentetan kirap. Kedepan kirap diharapkan dapat terlaksana kembali sebagai bentuk penghormatan dan memperingati tokoh penting yang memiliki andil bagi Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, PT Semen Gresik Rembang pagi tadi 25 Juli menerima kunjungan dari Lingkar Media Group setelah sebelumnya PT Semen Gresik menyempatkan berkunjung ke kantor Lingkar Media Group. Dalam kunjungan tersebut, PT Semen Gresik Rembang menunjukkan program EduPak kepada Lingkar Media Group. Sambutan hangat diberikan PT Semen Gresik Rembang kepada Lingkar Media Group. Dalam kunjungan Lingkar Media Group, PT Semen Gresik menunjukkan program peduli Semen Gresik yang biasa disebut EduPak dengan konsep pembelajaran, baik tanaman, tumbuhan, sayuran, hewan, serta buah-buahan. EduPak sendiri bisa difungsikan untuk pembelajaran terutama petani dan masyarakat sekitar. Tetapi hingga saat ini, banyak juga dari sekolah-sekolah yang berkunjung ke EduPak. Dharma Sunyata selaku Manager of Communication and CSR mengatakan EduPak di tahun ini sendiri sudah dikunjungi sekitar 300 siswa, di mana EduPak menjadi pola pembelajaran bagi siswa, seperti dengan adanya biogas dari kotoran hewan. Tak hanya itu, EduPak sendiri juga mempunyai kolam ikan hingga kebun buah sendiri.
Terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan Lingkar Jateng ya, sudah berkenan melihat apa yang menjadi program peduli Semen Gresik. Salah satunya Edupak. Nah, Edupak ini memang konsepnya adalah edu, jadi pembelajaran kepada terutama petani atau masyarakat yang ada di Ring 1. Dan syukur alhamdulillah Edupak ini bermanfaat gitu ya, sangat dimanfaatkan atau punya sisi nilai pendidikan untuk teman-teman atau adik-adik yang ada di tingkat SD SMP. Dan sampai dengan saat ini kunjungan di Edupak sudah kurang lebih 300 siswa sebagai pola pembelajaran dan pengetahuan mereka. Dan Edupak ini dikelola oleh tim CSR Semen Gresik yang kemudian dikerjasamakan dengan teman-teman lokal hero yang ada di Ring 1 sekitar pabrik. Jadi karena konsepnya edu, maka tidak melihat atau tidak mengarah kepada profit oriented. Semoga apa yang bisa kami lakukan terhadap lingkungan yang bermanfaat dan bisa sebagai bahan edukasi juga untuk masyarakat tentang Semen Gresik. Pihaknya juga menambahkan, nantinya ke depan Edupak ini akan dikelola oleh tim CSR Semen Gresik serta bekerja sama dengan masyarakat lokal yang ada di sekitar pabrik. Darma Sunyata juga menambahkan, karena konsepnya adalah edukasi, maka pihaknya tidak melihat profit oriented. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.